Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang terkasih, segenap jemaat Niel Oebobo di mana saja berada, terimalah salam saya dari dalam gedung kebaktian jemaat Niel Oebobo hari ini. Salam sejahtera, Salam, Tuhan Yesus sayang kotong semua. Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena hari ini kotong masih ada. Hari ini kotong beribadat di rumah kita masing-masing. Kita peringati masa raya Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Tuhan Yesus sudah menderita untuk kotong semua. Dia sudah pikul penderitaan kita. Dia sudah pikul beban kita, supaya kotong selamat. Karena itu marilah Bapak, Mama, anak-anak, saudara semua, kita rayakan minggu ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dalam rumah kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Marilah kita lanjutkan acara kita. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan dalam saat yang berbahagia ini. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini kami sudah berada di penghujung minggu-minggu memperingati sengsara Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang mulia ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menguatkan kami semua, agar firman yang diperdengarkan kepada kami pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah di dalam kuasa Roh Kudus kami senantiasa dipelihara oleh-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati untuk kami dan sudah bangkit untuk kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, terpilih dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka,
ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena atas perkenanannya hari ini kita berada di penghujung minggu-minggu memperingati peristiwa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita sambil kita berupaya menemukan maknanya bagi kehidupan kita tiap-tiap hari, baik sebagai keluarga, sebagai jemaat, maupun sebagai warga negara. Saudara-saudaraku, pada saat kita berada di penghujung minggu-minggu sengsara ini, kita juga sedang menghadapi sebuah peristiwa yang sangat mencemaskan, yaitu menyebarnya virus corona COVID-19 yang semakin mengancam keberadaan manusia di planet bumi ini. Ia menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, warga negara apa saja, agama apa saja, latar belakang apa saja. Dan ini membuat kita cemas, takut, bahkan sangat prihatin. Kita sungguh prihatin atas peristiwa ini. Pada saat yang sama juga, saudara-saudara, semua orang, termasuk para pemimpin kita, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja, dituntut untuk harus bertindak cepat, bertindak tepat, juga bertindak serius, positif dan realistis untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
Sebab jika tidak, maka kematian menanti kita semua. Kematian massal akan terjadi. Di negeri kita, langkah strategis pun diambil, baik oleh para pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja di semua lingkungan. Paling kurang ada 2 langkah strategis yang diambil, yaitu yang pertama, pembatasan sosial. Kita semua diminta untuk menghindari kerumunan dan berkumpul dalam jumlah yang banyak, supaya tidak terjadi kita saling menyebarkan virus satu terhadap yang lain, lalu kita rame-rame menyebarkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, terlebih keluarga dan juga tetangga kita. Yang kedua, Pak Presiden baru saja mengumumkan pembatasan sosial berskala besar akan berlangsung di negeri kita untuk mencegah pemberantasan dan juga penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, tentu keputusan para pemimpin kita ini sukar, sulit, tetapi mereka harus mengambil keputusan. Karena kita sedang berlomba dengan kecepatan penyebaran virus corona. Tidak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai. Tidak adalah waktu lagi untuk kita berdiskusi panjang lebar. Tapi keputusan harus segera diambil. Meskipun keputusan itu tidak populer, tetapi keputusan harus diambil. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah pergumulan seperti tadi, hari ini, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, kita mendengarkan bacaan Alkitab yang berbicara tentang dinamika dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan terhadap Yesus, di mana dia harus dihukum mati. Menurut Injil Yohanes, peristiwa Yesus diadili terjadi di gedung pengadilan, dihadiri oleh massa dalam jumlah yang sangat banyak, termasuk para prajurit yang berjaga-jaga. Hadir pula di sana imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka Yahudi. Dan jangan lupa, Pilatus hadir di sana. Pilatus ini adalah seorang panglima tentara, sekaligus kepala pengadilan, dan juga pemimpin negeri setempat. Di tangannya lah ada kewenangan yang sangat besar untuk menentukan seseorang dibebaskan atau seseorang dihukum. Pilatus punya semuanya, dan dia harus menentukan pilihan. Di situ juga Yesus dihadirkan sebagai terdakwa. Ia hadir seorang diri tanpa pembela, juga tanpa orang yang membelanya. Ia diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ia diperlakukan sangat tidak adil. Ia diperlakukan sangat tidak beradab. Walaupun itu terjadi di gedung pengadilan, di depan para oknum penegak hukum yang motonya menegakkan keadilan. Massa berteriak-teriak, memaksa dan menekan untuk dia disalibkan. Walaupun jelas-jelas ia tidak melakukan kesalahan apapun, dan itu dikatakan sendiri oleh Pilatus yang harus mengambil keputusan. Massa berteriak non-stop, salibkan dia, salibkan dia. Tidak cuma itu, mereka menista dia dan menyiksa dia habis-habisan.
Meskipun Pilatus berkata, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada dia," tetapi Yesus terus disakiti, disiksa, dihina, dan juga dianiaya dengan segala bentuk. Teriakan dan tekanan massa membuat Pilatus goyah. Komitmen dan prinsipnya terganggu. Karena itu ia mengambil keputusan. Ia menyuruh orang menyesah Yesus. Kepadanya dipakaikan mahkota duri dan dikenakan jubah ungu. Ia membiarkan semua orang mengolok-olok dia dan menampar dia. Lalu akhirnya dia berkata, "Ambillah dia, salibkan dia, sebab aku tidak memperoleh kesalahan apapun padanya." Saudara-saudara terkasih, para imam kepala mengajukan alasan mengapa Yesus dihukum mati. Paling kurang ada dua alasan. Yang pertama, Yesus dituduh menista agama karena ia menganggap dirinya sebagai Allah. Sebuah tindakan yang menurut mereka pantas diganjar dengan hukuman mati, dan Yesus adalah pelakunya. Yang kedua, pelayanan Yesus dianggap mengganggu stabilitas pemerintah Romawi karena menciptakan keonaran dalam masyarakat yang luas. Pelayanan Yesus dituduh mengganggu stabilitas politik, stabilitas sosial dan budaya setempat. Alasan-alasan itu dipaksakan untuk dituduhkan kepada Yesus sebagai alasan untuk membenarkan bahwa Yesus dihukum mati karena dia telah melanggar hukum, meskipun dalam ruang pengadilan tidak ditemukan kesalahan apapun padanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap minggu dalam ibadah-ibadah kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Salah satu pasal dalam pengakuan iman rasuli itu kita menyebutkan satu oknum, Pontius Pilatus. Nama ini disebut untuk mengingatkan kita semua akan peristiwa di mana dia sebagai pemimpin tidak berdaya dan mengambil keputusan yang salah hanya karena mau cari aman dan nyaman. Akibatnya Yesus dijatuhi hukuman mati olehnya, walaupun berkali-kali ia berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Inilah model kepemimpinan yang brengsek, tidak punya komitmen dan tidak punya integritas, juga tidak punya kemauan untuk membela kebenaran dan keadilan. Ia menjadi pemimpin boneka yang dikendalikan oleh kemauan massa dan teriakan massa. Yesus dihukum mati oleh pengadilan yang tidak adil, dalam proses peradilan yang jelas-jelas memperkosa keadilan itu sendiri, yang hanya mau cari aman dan nyaman bagi dirinya, tak peduli dampak dari keputusan yang ia ambil. Yesus dijatuhi hukuman mati dan segera dieksekusi, walaupun tidak ditemukan satupun kesalahan daripadanya. Kematian Yesus adalah suatu tindakan solidaritas Tuhan
bersama-sama dengan mereka yang menderita dan sakit. Karena ketidakadilan, ketidakbenaran, kecerobohan dan kebodohan dari para pihak, termasuk para pemimpin. Belajar dari cerita Alkitab hari ini, kita berharap agar jangan ada lagi orang-orang model seperti Pilatus yang cuma mau mencari aman dan nyaman dan popularitas, tetapi mengorbankan orang baik dan orang benar. Saudara-saudara terkasih, konteks di mana kita berada hari ini, yang tadi pada awal khotbah ini saya gambarkan, konteks menyebarnya virus corona, dan juga konteks para pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin pemerintahan, yang sedang giat-giatnya mengambil keputusan dalam situasi sulit, darurat, untuk harus melaksanakan tindakan konkret mencegah penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Para pemimpin harus berjuang untuk keselamatan orang-orang yang mereka pimpin, apapun risiko yang harus terjadi. Kecenderungan Pilatus untuk cuci tangan tidak boleh terjadi. Dia harus tampil untuk membela kehidupan dan membela kemanusiaan. Dan inilah saudara-saudaraku yang sedang dilakukan oleh para pemimpin kita dalam berbagai tindakan untuk mencegah, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena itu, marilah di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini kita berkomitmen untuk mendoakan para pemimpin kita. Kita mendoakan mereka supaya dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepemimpinan mereka tidak seperti Pilatus yang mengorbankan orang yang tidak bersalah karena salah mengambil keputusan. Begitupun kita tidak menjadi orang-orang seperti massa yang berkumpul waktu itu, yang berteriak-teriak menuntut ini itu, tetapi tuntutan mereka pada akhirnya mengorbankan orang yang tidak salah, mengorbankan orang yang mestinya tidak boleh dikorbankan. Dengan semangat ini, pesan firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, marilah sambil kita merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, dan pada saat yang sama kita berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jemaat kita. Percayalah, Yesus Kristus yang sudah menderita itu, Dia menderita karena dan untuk kita semua. Di dalam penderitaannya, penderitaan kita pun sudah dipikulnya. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Tuhan Yesus sayang kotong semua. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan firman tadi dengan kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Marilah saudara-saudaraku, kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.